Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alsabila Daud dengan NIM 9414230081. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang data panel EVIOS lengkap dengan penjelasannya.
Baik, di sini modelnya yang pertama ada uji Chow. Nilai probability-nya 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Maka yang terpilih adalah model FEM. Yang kedua ada uji Hausman. Nilai probability-nya 0,8231 lebih besar dari 0,05, maka yang terpilih adalah model REM. Yang ketiga, uji Lagrange multiplier. Nilai probability-nya 0,000, jadi lebih kecil dari 0,05, maka menggunakan uji REM. Selanjutnya masuk ke hasil uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji multikolinearitas. Koefisien korelasi PE dan TPT sebesar 0,219063 lebih kecil dari 0,85, maka dapat disimpulkan bahwa lolos uji multikolinearitas. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Dari tabel di atas, nilai probabilitas p-value untuk variabel POV 0,000
0,235 lebih kecil dari 0,05. Berarti variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap heteroskedasititas. Sedangkan untuk variabel PE dan TPT lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh heteroskedasititas atau lolos uji heteroskedasititas. Yang ketiga, uji normalitas. Dari hasil uji normalitas diperoleh nilai probability Jarup-Bera 0,720012, maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau lolos normalitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Uji ini menguji apakah terdapat dependensi silang dalam residual model panel. Hipotesis H0 menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara individual dan panel. Di Kauspagen LM nilai probability 0,001 lebih kecil dari 0,05. Tolak H0 berarti ada dependensi silang yang signifikan. Pasaran scalet LM nilai probability 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Tolak H0 artinya menunjukkan dependensi silang. Pasaran CD nilai probability 0,000 lebih kecil dari 0,05. Tolak H0 mengkonfirmasi adanya dependensi silang. Berdasarkan uji autokorelasi dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara unit dalam panel data. Ini bisa menjadi indikasi autokorelasi dalam panel atau adanya faktor umum yang mempengaruhi seluruh unit dalam panel. Selanjutnya, persamaan regresi data panel. POV sama dengan 5,37 min 0,18 PE plus 0,04 TPT, di mana 5,37 adalah konstanta, min 0,18 adalah koefisien PE, 0,04 adalah koefisien TPT. Interpretasi, jika PE meningkat 1%, maka POV akan menurun sebesar 0,18 dengan asumsi TPT tetap. Jika TPT meningkat 1%, maka POV akan meningkat sebesar 0,04 dengan asumsi PE tetap. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang bekerja berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan atau POV, sedangkan peningkatan pengangguran berdampak pada peningkatan kemiskinan, meskipun dampaknya lebih kecil dibandingkan dengan PE. Selanjutnya kita masuk ke hasil uji hipotesis. Yang pertama hasil uji T. Yang pertama variabel PE atau X1 T hitung sama dengan min 10,74165 lebih kecil T tabel yaitu 2,0226992. Kedua, p-value sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,5 atau sangat signifikan. Kesimpulannya, ditolak, diterima, variabel PE memiliki pengaruh signifikan terhadap POV. Yang kedua, variabel TPT atau F2 terhitung sama dengan 0,760542 lebih kecil T tabel 2,0226992. P-value 0,4512 lebih besar dari 0,05, yaitu tidak signifikan. Kesimpulannya, diterima, ditolak, variabel TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap POV. Selanjutnya, uji F. F hitung sama dengan 8,058401. F hitung sama dengan lebih besar dari F tabel 8,058401 lebih besar dari 3,2594. Prop F statistik sama dengan 0,01282 lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya, H0 ditolak artinya model regresi signifikan dan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang ketiga, uji koefisien determinasi atau R2. Interpretasi, nilai adjusted R² sebesar 0,270869 atau 27,0869%
Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PE dan TPT mampu menjelaskan variabel POV sebesar 27,0869%, sedangkan sisanya itu 72,9131%. 100 kurang nilai adjusted R-squares tidak dimasukkan dalam model ini. Baik, itu sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.